Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aji Pangesti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Ini kartu peserta saya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang dilaksanakan di SDN 1 Mekarsari bersama anak-anak kelas 5. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu semangat. Bentar, sebelum kita mulai, Ibu lihat kerapihannya dulu ya. Yang masih pakai jaket boleh dibuka? Yuk, yang pakai jaket boleh dibuka nggak ya? Biar kelihatan rapi, kan kalian pakai seragam. Yuk, dibuka dulu yuk. Ya, duduknya yang rapi, senyumnya tetap lebar dan tetap semangat. Siap. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, kabar kalian gimana ya? Sehat tidak? Sehat, alhamdulillah. Kalian harus tetap semangat untuk belajar ya. Kalian harus tetap semangat untuk belajar, meski sekarang lagi-lagi tahun ini kita masih belajar online. Sebelum kita mulai belajar, kita harus apa dulu? Berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Pimpin doa siapa? Bagas, yuk berdoa Bagas ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa. Ayu kemana ya? Videonya diaktifkan Ayu, bisa nggak ya Ayu? Oke, Ayu, kameranya harus tetap on ya. Kameranya harus tetap on. Nanti kalau Ibu sudah menjelaskan, kalian matikan audionya. Nah, sekarang sudah berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu kita akan mulai pembelajaran untuk hari ini.
Nih, coba. Nih. Hari ini kita akan belajar apa ya? Nih. Ibu akan tunjukkan kita belajar apa ya. Coba kebaca. Ya. Ada? Apa katanya? Belajar apa hari ini? Satu subtema satu belajar organ dan hewan dan manusia. Hebat. Tema 1, subtema 1 pembelajaran 2 organ gerak hewan dan manusia. Ya. Sekarang pembelajaran 2. Berarti kemarin kita belajar pembelajaran ke-1. Ada yang masih ingat nggak ya pembelajaran 1 kita belajar tentang apa? Coba. Yang pertama kita pembelajaran tentang apa? Alfiani? Organ gerak hewan dan manusia. Hebat, organ gerak hewan dan manusia. Coba siapa yang tahu? Kan manusia sama hewan mempunyai kesamaan dalam organ gerak. Ada 2 tuh. Yang aktif sama yang pasif. Siapa yang tahu alat gerak aktif manusia apa? Otot. Hebat. Sekarang alat gerak pasif. Hebat. Berarti kalian masih ingat ya pelajaran hari kemarin. Nah, sekarang kita di pembelajaran kedua akan belajar apa, Bu? Nah, Ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya ya. Kalian mute dulu, audionya dimatikan dulu sayang. Audionya semuanya dimatikan. Yuk, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya nih, yang harus kalian capai hari ini pembelajarannya. Yang pertama, SBDP. Setelah mengamati gambar dan video pembelajaran yang diputar di menit, peserta didik mampu menjelaskan makna dan fungsi gambar cerita dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar yang ditampilkan di Zoom Meet, peserta didik mampu membuat gambar cerita dengan tema hewan kesayanganku secara bertanggung jawab. Untuk muatan menemukan ide pokok dan kalimat pengembangnya dengan tepat. Setelah mencermati ide pokok di buku siswa, peserta didik mampu merangkai karangan singkat dengan menggunakan ide pokok yang telah ditentukan secara runtut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya kita lihat Ibu punya gambar, kalian amati dulu. Kelihatan nggak gambarnya? Ada gambarnya? Gambarnya ada, coba sekarang diaktifkan audionya. Ayu, dibaca Ayu ini. Gambar yang pertama yuk, baca yang keras. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Ilham, yang selanjutnya Ilham. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel, kelinci sangat suka makan wortel. Terus? Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Ini ada gambar dan di bawahnya ada cerita. Nah, ini juga. Ini ada gambarnya kan? Di bawahnya ada cerita. Disebutnya ini apa ya? Nanti kita lanjutkan. Selanjutnya ada gambar yang kedua. Nih, coba dibaca sama Alfiani. Baca Alfiani. Yang ini. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Oke, hebat. Sekarang Bagas. Bagas, gambar yang terakhir, baca Bagas. Semakin lama diamati tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlari mengejar kelinci. Sekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci melompat berlari dan berdiri dengan 2 kaki. Dengan 2 kaki. Nah, barusan kalian sudah mengamati gambar ya? Ada 4 gambar. Ini gambar yang ke-1 sama yang kedua, Edo sama Pak Rudi. Ini yang kedua, Edo sama kelinci. Nah, sekarang
Apa katanya? Baca. Yuk, aktifkan audionya apa? Pernahkah kamu melihat gambar seperti gambar tadi? Pernahkah kalian pernahkah kamu melihat gambar seperti gambar tadi? Pernah belum? Pernah. Pernah. Biasanya ada gambar sama cerita itu di buku apa ya? Coba. Kalian suka baca buku nggak? Suka buku apa? Buku pelajaran ya. Nah, pernahkah kamu melihat gambar seperti gambar tadi? Pernah, tadi jawabannya. Sekarang, apa saja kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Tadi kegiatannya apa saja? Alfiani? Jangan sambil ngelamun Alfiani. Duduknya yang rapi Alfiani. Jangan sambil dingin ya. Coba, kegiatan apa saja tadi yang ada di gambar? Makan kelinci. Apa? Apa Alif? Tadi kegiatan kasih makan kelinci. Terus? Bermain sama kelinci. Dan kelincinya melompat bersama Edo ya. Nah, sekarang menurut kamu disebut gambar apakah gambar tersebut? Disebut gambar apa tadi? Nah, lihat, ada gambar yang tadi ya. Ada gambar, ada cerita, disebutnya apa? Coba. Coba kalian masih bingung? Kalian mau tahu jawabannya? Nah, saksikan video berikut ini. Matikan audionya semuanya. Kita saksikan dulu video ya. Matikan dulu, kita saksikan videonya nih. Kita saksikan dulu videonya. Pembelajaran tematik tema 1 materi SPDP KD 3.1 tentang gambar cerita. Pernahkah kalian mendengar tentang gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dapat berupa foto maupun gambar tangan. Macam gambar ilustrasi adalah yang pertama, cerita bergambar atau cergam, komik, pamflet, cover buku, kartun, karikatur, dan lain-lain. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, gambar hewan, atau gambar tumbuh-tumbuhan. Demikian pembelajaran tematik muatan pelajaran SPDP tema 1 tentang gambar cerita. Kalian sudah menyaksikan video. Ilham, semangat Ilham, duduknya rapi Ilham. Nah, sekarang setelah kalian menyaksikan video sama mengamati gambar tadi, kalian kerjakan LKPD-nya. Ya? Ayo mencoba. Alanja sudah? Aktifkan Alanja sudah, Alanja? Dengarkan suaranya gini, Alanja. Sudah. Oh, sudah. Siap, Alanja bagus. Coba Alanja, dengarkan Alanja ya, yang pertama ya. Yang lainnya sudah belum ya? Sudah. Sudah, Ya, coba. Bu. Yang pertama Alanja dulu, coba bacakan Alanja. Iya. Ada ibu yang tiga anaknya. Ada ibu kelinci sedang menyusui 3 anaknya. Oke, bagus. Matikan suaranya Alanja. Kata Alanja di sana ada ibu kelinci sedang menyusui 3 anaknya. Coba yang kedua dibaca oleh Alivia. Alivia, yang kedua. Anak kelinci sedang memakan wortel dengan lahap. Oke, bagus. Audionya langsung matikan lagi ya kalau sudah bicara.
Yang ketiga. Kelinci bergerak dengan cara melompat dan anak kelinci itu sedang melompat-lompat di taman. Oke, bagus. Kelinci bergerak dengan cara melompat dan anak kelinci itu senang melompat-lompat di taman. Kelinci melompat, tapi bisa berjalan nggak? Bisa berjalan nggak kelinci? Atau selalu melompat terus? Nah, jalan juga dan lompat juga. Nah, sekarang selanjutnya Ibu punya video pembelajaran lagi ya. Fahmi kemana ya Fahmi? Kalian sudah mengerjakan alfabet. Nah, coba ini. Hewan apakah ini? Suaranya aktifkan dulu yuk. Suaranya aktifkan dulu. Suara apakah ini? Kelinci. Kelincinya ada berapa? 2. Kelincinya ada 2. Baca, Bagas. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki-kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak ya. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depan. Nah, coba nih. Apa katanya Ham? Baca Ham. Tahukah kamu bahwa kelinci? Ilham. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata? Apa ini alifnya? Apa itu hewan vertebrata? Ada yang tahu tidak? Hewan vertebrata apa? Belum tahu, Bu. Masa nih? Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Nah, kita saksikan video ya. Matikan audionya dan kita saksikan video. Matikan videonya, Kang. Alif ya, yuk. Kita saksikan dulu ya. Yang pentingnya dicatat ya. Nanti Ibu kasih pertanyaan. Oke, Alivia? Ya, matikan audionya Alivia. Oke. Mana Kak malah keluar, maaf. Matikan audionya dan kita akan mendengarkan video yang penting dicatat. Teman-teman, coba kalian amati hewan ini. Menurut kalian, bagaimana cara gerak hewan-hewan tersebut? Tepat sekali, hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Sekarang, ayo kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk lebih jelasnya, coba kalian amati kedua gambar ini. Kelinci menggunakan kakinya untuk melompat, sedangkan gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Bisakah kalian membantuku untuk menyebutkan alat gerak dan cara geraknya? Nah, Ibu mute dulu. Ini gambar apa? Suaranya mana? Suaranya aktifkan dulu. Kata burung pelikan. Ini apa? Sama Ini burung. Yang ini ikan. Ini hewan bergeraknya dengan apa? Sayap. Kalau yang ini? Sirip. Ini vertebrata atau invertebrata? Coba, burung vertebrata atau invertebrata tadi? Ingat ya, kalau vertebrata memiliki tulang belakang, kalau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Oke, siap. Saksikan ya. Benar sekali teman-teman. Hewan di sebelah kanan saya ini adalah burung elang.
Burung elang merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Cara gerak ular ini adalah contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami cara gerak dan alat gerak hewan-hewan vertebrata? Kakak-kakak ini sudah mengerti belum? Coba, tadi ada hewan apa saja? Siapa yang bisa sebutkan? Yuk aktifkan suaranya dulu yuk sebelum Ibu lanjut ke video berikutnya. Hewan apa saja tadi? Ada sama ular. Yang tadi itu hewan-hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, kita lanjutkan ya hewan selanjutnya. Yuk, matikan lagi audionya. Kita saksikan lagi. Luar biasa. Ternyata sangat menarik sekali ya mempelajari organ-organ gerak hewan. Coba, sudah paham belum sampai sini? Aktifkan suaranya saya yuk. Coba aktifkan semuanya suaranya, Ibu mau tahu. Setelah kalian menyaksikan video, ada tambahan ilmu pengetahuan nggak hari ini? Ada. Coba Urfa. Tadi kan hewan dibagi dua ya, ada vertebrata sama invertebrata. Hewan yang vertebrata apa saja yang memiliki tulang belakang tadi? Gajah. Terus? Apalagi yang memiliki tulang belakang? Ikan. Yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata tadi apa? Coba siapa yang tahu? Ubur. Burung memiliki tulang belakang kayak apa? Siput ya. Cumi bagus Bagas. Nah sekarang Ibu akan membentuk dulu kelompok, kan kalian sudah punya kelompok ya. Kelompok pertama itu Bagas, Fahmi, Ilham, Ulfa, Ayu. Yang kedua itu siapa? Wafi, Alfiani, Alivia, Alanja, sama Dinar. Nah, Ibu akan masukkan kalian ke ruangan ya. Kalian akan berdiskusi di ruangan kalian masing-masing sebentar. Sebentar, matikan dulu, bentar ya. Ibu akan membuat dulu ruangan. Ruangan 1 untuk kelompok 1 ya. Yang pertama siapa? Bagas, Fahmi, Ilham, Urfa, Ayu. Kalian masuk ke ruangan. Ruangan kedua Alanza, Alfiani, Alivia. Oke. Ada yang muncul di HP, klik ya. Oke, ini kelompok 1. Selamat datang kelompok 1. Ada Bagas. Recording in progress. Bagas sudah ada, Fahmi ada, Ayu ada, Urfa ada, Ilham kemana? Ilham belum masuk ruangan. Sekarang hari ini akan mengerjakan LKPD ya. Untuk kelompok 1, LKPD-nya dibuka. Yang kegiatan siswa aktif LKPD IPA. Ada LKPD IPA? Kelompok 1? Ada. Coba kalian, Ilham baru ada. Ilham LKPD-nya yang IPA ya. Di sana ada nama-nama hewan. Kalian tuliskan, diskusikan organ geraknya apa, fungsinya apa. Ya, coba pimpin sama siapa? Urfa, Ayu kan ketuanya ya. Coba Ayu, pimpin diskusinya gimana sok? Nomor 1 dulu yuk.
Nomor 1 hewannya apa? Nggak usah malu-malu ya, kan sama temen ya. Nggak usah malu-malu sok. Yang 1 gambar apa katanya? Unta apa? Ikan. Ikan. Sok. Kalian diskusikan ikan geraknya pakai apa? Sirip. Ekor. Sama ekor. Fungsinya untuk apa? Berenang. Nah, yang kedua apa? Hewan apa? Katak. Katak. Coba kata Fahmi nih. Fahmi, gerak katak pakai apa Fahmi? Kaki. Yang lain setuju nggak kata Fahmi kaki katanya? Setuju nggak? Setuju. Fungsinya untuk apa? Ayo. Lompat. Melompat. Fungsi kaki pada katak untuk melompat saja atau enggak? Coba. Apa lagi? Alat. Untuk berjalan sok. Kalian tulis ya. Nah, kalian tulis di bukunya ya, di LKPD-nya ya. Ibu ke kelompok 2 dulu. Kalian diskusi dulu bareng-bareng ya. Oke, Bagas, ayo. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kalian dibuka LKPD IPA-nya sudah belum? LKPD IPA-nya sudah dibuka? Sudah, Alan jawab sudah katanya. Mana Alif ya? Mana LKPD IPA-nya? Wafi, buka dulu. Ya. Sini ketuanya siapa? Alfiani ya. Alfiani ketuanya. Alfiani titik diskusinya yang kegiatan siswa aktif LKPD IPA. Di sana ada nama-nama hewan. Kalian harus diskusikan organ geraknya apa, fungsinya apa. Contoh nomor 2 tuh ada hewan apa Alfiani? Katak. Nah, sama teman-teman diskusikan katak organ geraknya apa, teman-teman coba jawab. Apa alat geraknya? Katak? Apa Alif ya? Apa? Kaki. Alanza apa organ geraknya kalau katak? Kaki. Kaki. Nah, fungsinya untuk apa Wafi? Kaki itu. Wafi untuk apa Wafi? Melompat. Apakah katak cuma melompat? Bisa berjalan tidak? Bisa berjalan tidak? Bisa sok. Kalian isi dulu bareng-bareng sok, diskusi. Alfiani lanjut, Alfiani nomor 3 burung. Sok sama teman-temannya. Burung. Apa ya? Kok Alifnya jawab, Alif ya? Apa? Sayap. Setuju nggak Lanza? Setuju, katanya saya. Fungsinya untuk apa? Coba. Apa? Terbang. Selain saya, pakai apa juga ya alat geraknya? Kalau lagi di darat burungnya? Kaki. Tulis. So, Alfiani tulis. Yuk, ibu ke kelompok 1 lagi ya. Bentar. Kalian diskusikan, selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Dulu organ geraknya apa? Bagus, Fahmi nomor berapa? Fahmi sedang diskusi nomor berapa, Fahmi? Fahmi sedang diskusi nomor berapa? Ayo, Bagas lagi, Bani. Fahmi nomor berapa? Fahmi lagi diskusi nomor berapa? Sudah nomor berapa? Ulang sudah belum? Sudah. Ada? Sudah. Api? Oh, sudah semua. Oke, sekarang kita gabung sama yang lain ya. Kalian akan mempresentasikan hasil pengerjaan kalian ya. Kita kembali ke semuanya. Oke, udah pada masuk. Alanza, klik. Sudah dikerjakan semuanya ya. Sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yuk, sekarang kelompok 1 dulu yang dibacakan oleh kelompok 1. Dari mulai kata. Yuk, Fahmi, baca yang kata Fahmi, kelompok 1 perwakilan Fahmi. Kata organ geraknya? Kaki.
Ya, fungsinya melompat. melompat. Yang kedua, selanjutnya burung, Bagas, masih di kelompok 1, Bagas. Sayap. Burung. Nama organ geraknya apa? Sayap. Sayap. Terus fungsinya? Kaki. Fungsinya untuk apa? Sayap berfungsi untuk apa? Terbang. Untuk terbang, masa untuk kaki. Nah, kelompok 2. Alfiani, ular. Nama organ gerak otot perut. Fungsinya? Fungsi melata. Melata. Terakhir, sapi. Ayu, sapi, ayu. Sapi. Geraknya apa? Kaki. Kaki. Fungsinya? Berjalan. Untuk berjalan. Jadi kalian sudah paham ya alat gerak pada hewan. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks. Matikan seluruh audionya. Ibu ada, matikan semuanya audionya. Yang ibu suruh baca nanti diaktifkan lagi audionya ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD secara kelompok. Nah, sekarang ibu ada teks gerak ikan dalam air judulnya. Coba ibu ingin mau nunjuk siapa yang berani baca paragraf pertama ini? Siapa yang mau baca? Aktifkan audionya. Yuk, yang berani. Ayo, yang sudah bisa baca ada nggak ini? Urfa, baca Urfa. Aktifkan audionya Urfa. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ya, Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. lanjut yang kedua. Nah, karena kalian sudah baca di LKPD juga sudah ada. Sekarang kalian kerjakan yang terakhir, LKPD yang terakhir ya. Coba buka LKPD-nya. Kegiatan LKPD Bahasa Indonesia. Setelah kalian membaca teks tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya, kemudian tuliskan pada kolom di bawah. Ini kan ada 3 paragraf. Kalian cari ide pokoknya, kemudian dilanjut dengan kalimat pengembangnya ya. Ditulis di LKPD. Coba, yuk kerjakan LKPD-nya. Yang terakhir, LKPD yang terakhir. Kerjakan dulu. Ada yang teks bacaannya ada di LKPD ya. Teks bacaan gerakan dalam air. Jadi kalian bisa lihat ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya juga apa, ditulis di tabel. Ayu sudah ya? Ayu sudah? Oh, Ayu sudah. Terus ya, Urfa sudah? Oke, siapa lagi sudah? Ilham sudah. Bagas? Bagas sudah? Oke. Bentar kita nunggu Alifia. Wafi udah, Wafi? Udah buku. Oke, siap. Sekarang yang pertama, paragraf pertama dibaca oleh Urfa. Urfa dulu yuk, Urfa. Ide pokoknya apa ya? Ikan memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata lain. Kalimat pengembang hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Oke, bagus buat Urfa. Selanjutnya yang kedua oleh Alfiani. Suaranya Alfiani aktifkan. Urfa dia matikan suaranya. Ekor dan sirip ekor berfungsi mendorong gerakan ikan dalam air. Ya. Bentuk tubuh
Yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Oke, hebat. Yang lainnya setuju ya? Terakhir, Bagas. Ide pokoknya apa, Bagas? Aktifkan suaranya, Bagas. Jangan lupa. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya. Oke, semuanya bagus ya, sudah bisa menyampaikan hasil pengerjaannya. LKPD-nya semuanya sudah dikerjakan, diskusinya sudah. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ada materi-materi baru yang kalian dapatkan? Ada. Coba aku saja. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Gambar seri. Nah, yang kedua hewan apa? Organ gerak pada hewan. Pada hewan. Yang ketiga menentukan ide pokok gerak air di dalam. Gerak ikan di dalam Air. Kali ibu akan membagikan link apa? Tes formatif ya. Ibu akan membagikan link tes formatif. Kalian isi dulu di WhatsApp ya. Buka WhatsApp-nya. Matikan audionya. Ibu akan kirim linknya. Nih, sebentar. Oke, sudah ibu kirimkan ke grup WhatsApp. Kalian isi dulu tes formatifnya. Hati-hati jawabnya ya. Gak usah buru-buru. Isi dulu namanya. Yuk, ada di WhatsApp. Ilham buka WhatsApp-nya, Ilham. Ilham dibuka WhatsApp-nya. Matikan aja videonya, gak apa-apa Ilham. Videonya dimatikan, tapi WhatsApp-nya dibuka. Sudah belum? Yang sudah boleh aktifkan lagi videonya sayang. Udah Bu. Oke, semuanya. Ibu akan sebutkan hasil tes formatif kalian ya. Kalian sudah mengisi tes formatif. Ibu akan membacakan hasilnya nih. Sebentar, kita lihat. Semuanya sudah mengisi, ada 10 orang yang sudah mengisi. Alifiatul. Berapa ini Alifiatul? Alifiatul 100. Dinar 100. Alfiani 100 juga, hebat. Yang terakhir mengisi siapa ini? Ilham 100 juga. Oke. Hebat, semuanya di atas KKM. Bagus ya. Terima kasih sudah mengerjakan tes formatif. Nah, alhamdulillah tes formatifnya sudah dikerjakan, nilainya semuanya di atas KKM juga. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya. Nah, Ibu untuk selanjutnya apa? Nah, untuk selanjutnya Ibu sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu nanti akan kasih tugas. Tugasnya akan Ibu share di WhatsApp. Karena ingat nih, kita lihat dulu ya. Tujuan pembelajaran awal kita tadi ada yang belum dilaksanakan nanti secara asinkronus ya nih. Nah, tugas untuk kalian itu adalah membuat model sederhana, ada di buku siswa. Tugas kalian nanti akan Ibu share di WhatsApp untuk membuat model sederhana sama merangkai membuat gambar ilustrasi ya. Kemudian dikumpulkannya Ibu tunggu sampai jam 8 malam. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran harus berdoa terlebih dahulu. Baca hamdalah sama ya. Untuk menutup pembelajaran kita baca hamdalah bersama-sama ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kalian lebih baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa hari besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak.